Tribuners, senang sekali saya Ajeng Hatalia bisa kembali menyapa Tribuners tentunya di program kita yaitu Tribun Bastory. Apa kabar Anda? Selamat pagi juga, saya mau menyapa ke Tribuners yang ada di Belanda sana saat ini pukul YouTube dan juga Facebook fanpage Tribuners kalian yang sudah mengikuti kami atau follow kami di berbagai sosial media di Facebook fanpage. Pasti sudah melihat juga sounding kita ya untuk talk show Bastory. Kali ini kami menghadirkan narasumber, beliau merupakan sekretaris Yayasan Tita Ina Ama Belanda, Om Hanok Nahumuri. Selamat sore. Selamat sore. Selamat datang di Kota Ambon, selamat datang di studio tribunambon.com. Apa kabar Om, sehat? Sehat-sehat saja, biarpun pagi hari tadi baru dari Masuhi, tapi cukup ada istirahat. Ada istirahat. Galombang tadi dari sana? Masuk pelabuhan memang ada sedikitnya. Biasa itu kalau kapal cepat kan biasanya kalau keluar Teluk sama masuk Teluk itu agak orang bilang mabok sedikit gitu. Oh, enggak. Memang betul. Mabuk air. Mabuk air. Baik, Tribuners, kali ini kita akan membahas terkait dengan tema yang sudah kita sounding, yaitu peran generasi Maluku Belanda dukung kemajuan pendidikan di negeri Aboru. Seperti yang kita tahu bahwa negeri Aboru ini terletak di salah satu pulau di Provinsi Maluku, yaitu Pulau Saparua. Orang Saparua, halo. Haruku, mohon maaf, di Pulau Haruku. Saking banyaknya pulau yang ada di negeri raja-raja ini, Tribuners ya. Oke, nah ini ada yang paling menarik begitu Om Hanok masuk ya, baju yang beliau kenakan, ada tulisan di sana. Boleh dijelaskan baju apakah ini, karena ada semacam sign atau tanda begitu ya Om ya? Signnya memang kurang bisa tahu, tapi bahasanya tuh Leolohi sama Suru itulah artinya Aboru. Lealohi sama Suru, artinya Aboru. Iya. Oke, ini pasti memanggil generasi-generasi muda keturunan Aboru yang mungkin sudah keluar dari negeri Aboru ya, merantau di keluar negeri begitu Om ya. Mungkin bisa pulang dan membangun seperti yang dilakukan oleh teman-teman di Tita Ina Ama. Dan juga ada salah satu komunitas yang dinaungi, nanti kita akan bahas lebih jauh terkait dengan hal itu. Namun sebelumnya nih Om, sudah berapa kali pulang ke Ambon? Aduh, kalau Maluku. Itu kira-kira bisa di bawah 10 kah? Di bawah 10, kurang 10 dari kali. 10 kali? Kurang. Oke, lalu sejak kapan di Belanda? Lahirnya di Dari situ. lahir ya? Lahirnya di situ. Di tahun berapa itu Om? Tahun 53, berarti nanti esok lusa nih sudah mau jalan 70 tahun. Kita doakan semoga memasuki usia 70 dan seterusnya sehat sentosa. Baik. Baik, Tribuners, kita dari ceritanya Om, cerita singkat tadi ya, pengenalan singkat dari Om Hanok tadi saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa beliau ini meskipun lahir dan besar di Belanda ya, berpuluh-puluh tahun hingga bentar lagi usia ke-70, tapi masih punya kerinduan begitu untuk bisa membangun daerah asalnya, asal orang Tatua begitu ya Om ya, yaitu negeri Aboru melalui program-program yang mereka kerjakan. Sebelum kita masuk ke program apa yang mereka kerjakan saat ini, bahkan yang sudah terimplementasi juga, mungkin kita kenalan dulu sama yayasan ini begitu. Mungkin Om Hanok bisa cerita yayasan Tita Ina Ama ini, kapan berdirinya dan apa yang melatar belakangi atau apa yang bikin Om dan teman-teman di yayasan ini, ayo kita bikin salah satu perkumpulan begitu di Maluku dan juga generasi Belanda, generasi Maluku yang ada di Belanda. Yang didirikan ini Yayasan Tita Ina Ama itulah anak-anak Aboru yang memang lahir di negeri Aboru, tapi keluar untuk sekolah maupun di Ambon, lalu teruskan sampai hidupnya di Jakarta. Dan begitu mereka gabung dengan anak-anak Aboru yang juga sudah berdiam di Jakarta, lalu mereka bikin satu gerakan, itulah Buku for Aboru. Buku for Aboru. Ya.
Ini saya pegang bukunya. Di dalam buku ini ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dibukukan begitu. Nanti kita akan mencoba untuk menggali lagi. Namun saya ke Om Hanung ini terkait dengan yang tadi pertanyaan saya. Apa yang bikin Om Hanung dan teman-teman itu harus dirikan buku For Aboru ini? Karena buku For Aboru ini kan dia terbentuk lebih dulu daripada yayasan tadi ya. Betul. Boleh diceritakan itu Betul. seperti apa? Dari itu inisiatif yang tadi aku bilang itu anak-anak yang lahir dan anak-anak yang berdiam di Jakarta muda-muda. Kalau bilang saja itu beta pun anak-anak semua tuh. Iya, anak-anak yang lahir secara anak. Yang mau bilang kita orang sekarang orang tua. Beta punya orang tua juga tidak ada lagi. Berarti kita orang ini yang lanjut secara umur atau secara generasi pertama sekarang bilang saja. Dan itu kalau lihat sejarahnya beta sendiri, waktu orang tuanya beta keluar dari negeri Aboru tahun-tahun 40-an, abad yang lampau, mereka memang bukan keluar begitu saja. Mereka mau cari hidup di luar kampung. Petani dan nelayan secara hidupnya akan bawa untung, bawa kemakmuran secara hidup di negeri. Apalagi kalau lihat itu posisi orang Maluku secara umumnya kemiskinannya hebat. Biarpun mereka tahu yang kata hasil bumi dan sebagainya cukup kaya, tapi kekayaan itu bukan akan jatuh kembali untuk mereka. Berarti kemiskinan cukup baik. Tidak ada perusahaan yang cukup ada untuk orang-orang yang kalau memang mereka berkualitas, mereka bisa bekerja. Apalagi orang-orang yang baru keluar dari nelayan dan petani, ya mereka punya sekolah itu apa? Mungkin basisnya dasar, sekolah dasar aja. Ya, di situ memang pilihan waktu itu masih kolonial Belanda ya. Terus di situ ternyata yang kalau mau cari hidup, mesti cari di luar. Hidup cara turut perkembangan masyarakat atau negara Indonesia yang baru saja juga muncul ya, tahun-tahun 60-an. Tapi yang dilepas dari Belanda, bukan Belanda tuh dia kaya, tapi dia lepas kekayaannya untuk nanti dikembalikan secara lain hal. Kolonisasinya kan dengan cara lainnya. Biarpun Indonesia ini merdeka, tapi apakah Maluku itu dia juga tingkatnya sama dengan lain-lain daerah kan? Kalau mau lihat Maluku itu dia punya ya kemiskinan atau dia posisinya tuh paling jauh. Bahkan masih sampai sekarang. Masih sampai sekarang ya? Masih sampai sekarang. Itu Ibu bisa tahu. Oke. Nah, apakah memang kita ke masa sekarang ya? Iya. Melalui Ita Ina Ama ini, Iya. apakah kondisi yang tadinya bilang kita masih di indeks kemiskinan saat ini, dengan kemampuan kita dari sisi pendidikan itulah Ita Ina Ama mau muncul nih supaya memperkuat sumber daya manusia khususnya di negeri Aboru melalui pendidikan ini. Boleh diceritakan sedikit? Boleh bisa. Ya, sekolah yang cara nivonya kalau memang guru-guru dan sebagainya dia berkualitas, dia juga rajin untuk kasih pengetahuan sekolahnya, berarti anak-anak itu bisa maju. Tapi kalau mau lanjutkan sekolah, harus keluar dari negeri Aboru. Kalau tidak ada sekolah lanjut secara sehabis SMA, tidak ada saat ini ya di Aboru. Oke. Ya. Di samping itu orang famili-famili yang tertinggal di negeri, orang yang keluar memang dia bisa cari hidup, dia bisa dapat hidup.
dan sebagainya, tapi orang yang tinggal nelayan tuh dia punya sumber penghasilannya tuh apa? Cuma untuk dia punya hari-hari yang kehidupan makanan sehari, harian. makanan hari-hari begitu ya, Iya. keperluan sehari-hari. Iya. Berarti lebih banyak, terutama generasi muda yang ada di negeri Aboru itu keluar, merantau begitu, bukan cuman ke... Kalau dapat kesempatan ya. Kalau dapat kesempatan ya. Kalau keluarnya harus hidupnya juga bisa dilanjutkan hidupnya. Oh, kebanyakan itu merantau kemana, Om? Yang saat ini anak-anak Aboru Tadi itu contohnya itu di Jakarta tadi Jakarta ya. yang dia berproses, dia lihat kembali apa yang dia tinggalkan. Itu sebetulnya generasi yang tertinggal. Bukan generasi yang dia juga cukup progresnya akan sama dengan anak-anak yang keluar di Jakarta atau keluar di Ambon. Berarti nivonya tinggal sama. Ambon dia naik, Jakarta dia naik, Aboru dia tinggal ketenggelam. Oke. Jadi untuk mengangkat itu ya, biar tidak tenggelam dari sisi manapun, terutama pendidikan, apakah hal itu juga yang melatar belakangi kemauan anak-anak Aboru, terutama yang merantau keluar di Jakarta misalnya, untuk bikin ini komunitas buku for Aboru. Iya. Nah, buku for Aboru ini mungkin boleh dijelaskan sedikit, Om, tentang apa yang kemudian dilakukan begitu. Iya. Kayak program misalnya. Yang penting sekali memang itu kita orang mau coba lihat itu niveau yang mana bisa dapat kehidupan baru, berarti dapat juga turut bagian dalam kelimpahan yang ini negara dia ada. Berarti dia juga mesti maju dengan bermacam-macam hal ya. Berarti dia mesti juga berkualitas juga. Dia mesti didik, dia punya hidupnya, dia punya sekolahnya dan sebagainya, untuk bisa turut apa yang terjadi, bisa dapat bagian yang cukup baik. Kalau cuma jadi nelayan atau petani, susah sekali, dibikin bodoh gampang dan sebagainya. Baik, ini kalau kita lihat di buku For Aboru ini ya, ada banyak sekali aktivitas yang sudah jalan bahkan sejak 2020 ya, Tribuners, di awal pembentukan komunitas ini, yang mana sejak awal itu mereka concernnya di literasi pendidikan. Kemudian juga ada